Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan kita sudah ada Honda BR-V. Ini tahun 2017 dan transmisinya CVT. Balik ke masa awal-awal BR-V keluar ya, sekitar 2016-2017. Mobil ini untuk masalah handling, masalah fun to drive, dan masalah keiritan, LSUV lain harus sungkem nih sama ini. Dan in fact ya, bahwasanya dia memang dibangun di atas platformnya Brio. Yes, jadi kalau dari Brio kemudian dikembangkan Mobilio, dan Mobilio jadilah BR-V. So, ini jadinya Mobilio ditinggiin dong. Sebentar. Sebenarnya nggak akan plek-plekan. Jadi, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung bahas aja di video kali ini. BR-V terbaru sudah tembus sampai dengan 350 juta rupiah, makanya unit second generasi pertama ini bisa jadi pertimbangan. Selain karena harganya yang affordable, juga plus minus serta penyakitnya yang sudah mulai dikenal. Seperti kurang kedapnya kabin yang bisa ditambah peredam atau suara bising ban yang mungkin bisa diganti jenis bannya. Dan juga joknya yang sedikit tipis dan jujur agak kaku sih, tapi ya inilah dia Honda dengan fun to drive-nya. Dan yang paling banyak adalah BR-V getar akibat dari boot drive shaft yang tergores ataupun pecah sehingga grease-nya itu keluar. Nah, penyakit ini nggak ditemuin di Mobilio. Dan itu pula yang membuktikan bahwa partnya ini nggak plek-plekan nih. Tapi tenang, di unit ini nggak ada PR tersebut karena masih 22.000 km aja nih. Ya, kalau kita bahas masalah desain depan, memang desain ini yang cukup menjual ya. Bagi saya sendiri, memang desainnya juga cukup ganteng sih dibanding LSUV lainnya. Jadi misalkan ditanya, ini udah hilang sama sekali, nggak ada kesan Mobilionya di bagian depan. Yang pertama, grillnya sendiri ini sudah berbeda ya. Grillnya udah pakai menganut bahasa solid wing face, beda dari Mobilio. Serta ini dilapis chrome semua yang cukup besar, dimana yang faceliftnya sih saya lebih suka ya, karena bagian grillnya ini sudah di hitam gloss. Kemudian di bawahnya ada aksen sedikit ya, ini modelnya honeycomb. Begitu juga honeycombnya berlanjut di bagian airdam yang bentuknya trapesium. Sedangkan kalau nanti nih, trapesiumnya dibalik aja ketika di faceliftnya. Jadi masih mirip-mirip lah ya untuk desainnya. Yang berbeda lagi ketika facelift adalah di bagian sini ya. Dia berwarna hitam, jadi aksennya kesannya lebih bold lagi. Kayak tears gitu ya, kayak nangis gitu ke bawah sih. Bedanya lagi antara tipe Prestige dan di bawahnya adalah apa nih? Aerokit ini ya, di bagian bawah ya, yang warnanya silver. Kalau misalkan tipe bawahnya itu terpotong sampai sini aja, kalau ini lanjut sampai ke ujung, jadi kesannya menyatu dengan bempernya nih. Selanjutnya kita bahas masalah perlampuan. Pada zamannya ini udah cukup advance nih. Ini sudah proyektor, cuman yang sayangnya bohlamnya itu masih halogen. Yes, walaupun sudah proyektor, bohlam, lampu senjanya, kemudian lampu senya semuanya masih mengandalkan bohlam halogen. Ke bawah juga lengkap dengan fog lamp, dan di sini juga masih menggunakan bohlam halogen. Dan kalau misalkan untuk faceliftnya ya, ini kan desainnya ada ring chrome-nya ya yang berbentuk bulat. Kalau di faceliftnya jadi bentuknya trapesium siku-siku gitu sih ya modelnya. Kita langsung aja intip bagian dapur pacu dari Honda BR-V tahun 2017 ini. Mungkin kalau untuk masalah mesin udah pada familiar ya. Yes, ini adalah mesinnya L15Z ya kodenya. Dengan kubrikasi itu sekitar 1500 cc pembulatan. Dan yang menariknya output tenaganya sih. Ini di 118 HP ya. Dan torsinya di 140-an Nm. Jadi di antara LSUV lainnya, ini yang paling responsif. Dan juga karena disambungkan dengan transmisi CVT, otomatis perpindahannya halus. So, 0 sampai 100-nya itu bisa diselesaikan di kisaran 11 detikan aja, jauh dibandingkan dengan LSUV lainnya. Kemudian untuk di ruang mesin sendiri, di sini udah lengkap ya, ada modul ABS-nya. Di atas juga sudah ada peredamnya, dan kemudian untuk hoodnya juga belum dicat ya, seperti Honda-Honda kekinian. Sampai dengan ke bagian ruang mesin yang belum dicat, jadi hanya finishing kasar aja gitu. Dan unit ini juga dalam posisi for sale. Yes, unit ini menarik ya karena tahun 2017, cuman yang menariknya adalah kilometernya yang terbilang rendah sekali. Kilometernya baru di 22.000, kemudian juga semuanya masih original ya, nggak ada yang dimodifikasi, dan ditawarkan dengan harga 210 juta rupiah nego sampai jadi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman berminat dan pengen nanya-nanya, boleh saya akan tulis kontak personnya di bawah di link deskripsi. Nanti teman-teman bisa klik aja link untuk ke WhatsApp dari pemilik BR-V ini. Kemudian kita lanjut untuk bahas masalah perkaki-kakian dari Honda BR-V ini. Yes, untuk ring car velgnya sendiri sudah memakai ring 16 dan dibalut dengan ban
ukuran 195/60, di mana ring ini cukup menyumbang dari ground clearance BRV ini. Jadi sudah menyentuh angka 200 mm ya, beda dengan Mobilio-nya. Kemudian untuk desainnya sendiri khusus untuk tipe E Prestige seperti ini ya. Ini seperti huruf Y yang berpalang 5. Kalau misalkan yang tipe E di bawahnya itu modelnya seperti kuku macan yang agak melingkar gitu tuh. Dan kemudian untuk sistem pengereman di depan ini sudah dibekali dengan rem cakram di rodanya. Untuk di bagian samping, untuk lampu sen nggak lagi ada di fender, adanya sudah ada di batok spion. Kemudian kalau kita lihat dari samping ya, window line ini, yes, inilah satu-satunya yang mengingatkan kita atau kita terbawa dengan desain dari Mobilio. Karena zamannya tuh cukup unik patahan ini ya. Jadi kesan toughnya justru hilang nih di titik ini gitu loh. Walaupun window line di belakangnya berbeda ya. Kalau misalkan Mobilio dia dilanjutkan ya. Jadi kesannya agak-agak floating. Kalau di sini lebih dipertegas sehingga pilar belakangnya ini atau pilar D-nya ini cukup tebal. Kemudian untuk masalah handle grip, di sini modelnya sudah yang kekinian ya, seperti ini. Walaupun ini sudah tambahan aksesoris ya warna hitam karena aslinya itu warna chrome. Dan di bagian bawah ini sudah lengkap dengan cladding warna hitam, menegaskan ini crossover dan SUV ya, zaman sekarang. Kemudian ini ada panel juga untuk Prestige yang warna chrome, dan ini nih khusus varian Prestige di bagian bawahnya ada aksen yang satin silver seperti di bagian depan sana. Ya sekarang udah di samping, sekalian kita bahas masalah wheelbase-nya. Karena yang saya bilang tadi ya, ini nggak bisa dibilang plek-plekan sama dengan Mobilio. Faktanya, untuk masalah wheelbase, ini sedikit lebih panjang 12 mm-an kalau nggak salah dibandingkan dengan Mobilio. So, jadi kalau misalkan kita mau ubah-ubah nih, otomatis nggak bisa juga ya plek-plekan dengan si Mobilio-nya. Dan juga berkat penambahan wheelbase yang lebih panjang, feel berkendaranya juga akan lebih berbeda deh. Nanti akan kita jelaskan di impresi berkendaranya. Nah lanjut untuk bagian atas juga lengkap dengan roof rail ya kalau untuk di BRV, dan ini bahannya besi atau aluminium ya. Jadi benar-benar bisa dipakai untuk kita bawa barang di bagian atas. Kemudian berlanjut ke sini bagian bawah untuk rem belakang masih mengandalkan tromol, tapi itu wajar pada zamannya. Dan kita lanjut ke bagian belakang, ini juga yang menjadi pembeda dari Honda Mobilio. Lanjut aja kita bahas di bagian belakang dari Honda BRV ini. Yes, inilah dia yang cukup juga dirombak total oleh Honda Prospect Motor Indonesia. Kalau misalkan di depannya beda, di belakang juga beda total. Yang pertama dari mulai antena modelnya shark fin ya. Kemudian di bawahnya ada spoiler yang cukup besar. Cuman sayangnya desain sampingnya agak-agak nggak nyambung nih, kayak XL7, kayak ngegantung gitu kalau bagi saya. Itu masalah selera sih. Kemudian di bawahnya di sini di dalam kacanya ada third brake stop lampnya, dan di sini untuk bagian kacanya sayangnya sampai tipe Prestige dan yang last facelift pun belum dilengkapi dengan defogger. Di bawahnya ada wipernya, dan juga ini dia ciri khas BRV yang nggak dibawa sih sebenarnya ke bahasa desain BRV generasi kedua ya, yakni lampu yang nyambung dari kiri ke kanan ya. Jadi kesannya justru mirip-mirip dengan aliran yang zaman sekarang tuh kayak misalkan Veloz gitu. Jadi ini sudah ada di BRV zaman dulu. Cuman untuk tipe Prestige ini justru ornamen tengahnya bukan lagi model lampu, malah chrome. Saya sih lebih suka yang model lampu warna merah gini ya, kesan nyambungnya itu. Kemudian di bawah ini dikasih ornamen lagi ya, chrome supaya nambah kesan mewah. Dan kemudian untuk bagian bumper, sensor parking sudah menjadi bawaan, kamera juga sudah ada di bagian situ, dan juga untuk cladding hitam masih berlanjut ya. Warna hitam ini penanda crossover alias SUV, serta bagian bawahnya ini, nah ornamen silvernya ini juga ya. Untuk yang tipe Prestige nyambung seperti ini. Dan di bagian bawah muffler juga sudah lengkap dengan cutting mufflernya ya. Jadi warna sudah ada ornamen tambahannya gitu. Ya langsung aja kita akses untuk bagasi dari Honda BRV. Untuk knopnya sendiri tadi masih knop biasa ya, belum yang elektrik. Dan inilah dia untuk ruang bagasi. Luas loh ini untuk ukuran LSUV. Memang mungkin karena disupport dengan model joknya yang jujur tipis sih. Tipis banget. Selain itu di belakang ini udah ya kosong aja, nggak ada kompartemen apa-apa. Paling di sini aja nih untuk penyimpanan toolkits yang rapi, tertutup cover di sebelah kanan, ada dongkrak dan peralatan kaki-kaki. Kemudian di sini juga ada akses ya untuk ban serepnya alias si spare tire-nya, di mana bannya sendiri posisinya di bawah. Kemudian untuk pelipatan bangkunya nih. Nah, memang ini salah satu yang jadi minus menurut saya di Honda BRV. Pertama, kalau misalkan dilipat seperti ini, dia nggak rata lantai. Kemudian, kalaupun kita pengen nambah akses yang lebih ya, model akses pelipatannya seperti ini nih. Nah,
Nah, jadi bisa dilihat justru memberikan barrier ya untuk kita akses ke bangku baris kedua. Ini sih sebenarnya justru mirip-mirip pelipatannya Xenia Avanza first gen, second gen juga masih sama kayak gini sih. Ini sih yang bikin minus di bagasi Mobilio. Walaupun memang kalau misalkan posisi begini kita mau lipat di tengah itu bisa, dan itu pun belum juga menghasilkan rata lantai ya. Ada sedikit undakan turun ketika masuk ke bangku baris keduanya itu. Ya, kita langsung aja akses ke dalam mobil Honda BR-V ini. Kuncinya seperti ini ya, yang sudah integrated, mirip dengan Honda-Honda lainnya di zamannya. Cuman memang untuk ownernya ini sudah menambahkan double untuk alarmnya, jadi ada dua seperti ini, dua-duanya aktif. Dan untuk handle pintunya sendiri sampai dengan varian ini belum ada yang keyless entry. Keyless entry baru masuk di varian facelift terakhirnya ya, yang juga disematkan start stop engine button. Kita masuk ke bagian dalam. Loh, udah ada lu bang. Iya. Gimana nih, mantap nggak mobilnya? Kalau untuk kondisi second sih ini masih kinis banget bro. Waduh, sip, mantep banget. Jadi ambil nih. Kalau harga cocok boleh lah. Siap. Nah, udah nih bang, mendingan lu bantuin gue bang. Siap. Gak usah keluar lagi ya bang ya. Tinggi lu berapa bang? Kurang lebih 177 cm. 177 Kayak cm. Om Fitra. Mirip ya, coba kita lihat. Posisi kepala udah sisa berapa jari bang? Kepala sih untuk sisanya masih jauh ya. Wah, masih jauh ya. Ada sekitar sampai 7, bahkan 10 jari ada nggak bang? Kalau 10 jari masih ada sih. Masih ada ya, Masih luas banget. Kemudian untuk masalah posisi duduk, nyaman nggak bang? Untuk posisinya kita paling ngejust di sini aja ya. Untuk posisi kita turunin sedikit. Untuk tinggi gue yang 177 ya masih enak lah. Masih enak ya? Iya. Dan posisinya nggak kayak bawa SUV, bener nggak? Betul. Masih Jadi, agak landai. Kesannya malah lebih ke arah sedan. Dan kemudian untuk masalah pengaturan, di sini ada recliningnya ya, yang bisa diakses secara manual di sebelah sini. Kemudian sliding seperti biasanya. Dan juga sayangnya, di tipe ini belum ada yang height adjusternya, karena itu baru hadir di last facelift dari Honda BR-V ini. Ya, kemudian kita bahas dari masalah door trimnya ya. Door trim semuanya hard plastik, tapi sebenarnya wajar aja di zamannya. Cuman di bagian sini juga sama sekali nggak ada panel-panel empuknya ini. Jadi tangan kita kerasa banget langsung nempel ke plastik. Sedangkan kalau nanti di last faceliftnya baru di sini ada panel empuk yang bahannya kulit kayak di joknya. Kemudian untuk pengaturan sendiri, ini sudah electric mirror ya, kemudian juga sudah electric retract walaupun belum auto. Dan bagian detail lainnya ini adalah pengunci window-nya, kemudian pengunci pintunya ya, yang sudah terpisah, serta power window di 4 ke sisi pintunya. Dan auto hanya untuk di bagian driver aja ya. Di bagian bawah sisanya ini ada side pocket sedikit dan cup holder serta speaker di bagian sini. Yes, langsung kita bahas karena mumpung lagi kebuka bagian kanan sebelah sini ya. Yang pertama kisi AC-nya seperti ini ya, masih sama dengan Mobilio dan BR-V karena memang ini salam satu dashboard. Kemudian di sini ada kompartemennya untuk penyimpanan yang terbuka seperti ini, dan hadirnya 3 buah dummy tombol nih. Yang ini start stop engine, ini baru hadir di last facelift BR-V ya, yang warnanya merah itu cakep banget sih sebenarnya warna tombolnya. Kemudian di dua ini memang kosong aja, dan di sini ada vehicle stability control ya, ini sudah ada VSC-nya ya. Kalau di Honda VSE kalau nggak salah sebutannya. Kemudian di bagian sini ini untuk pembuka kap mesin di depan ya, dan di sini untuk pembuka tangki bensinnya. Kita tutup dulu. Dan kita startup engine ya. Di sini aksesnya. Yes, mesin 1500 cc-nya cukup halus ya. Dan kemudian inilah dia dashboard dari Honda BR-V tahun 2017. Dan di unit ini ya, ini semuanya masih agak-agak lengket-lengket pabrikan gitu. Karena memang kilometernya rendah ya. Dan saya senang aja sih dapat lagi unit yang bisa saya videokan itu kondisi kilometernya rendah, karena sebelumnya saya pernah nyariin SX4 buat teman saya itu juga kilometernya rendah, jadi bisa ngerasain feels mobilnya dari kondisi barunya dan original tentunya. Kemudian seperti biasa kita bahas dulu dari lingkar kemudinya. Yang pertama untuk bahannya sendiri sini belum dilapis dengan kulit ya, itu baru ada di last faceliftnya yang ada stitching merahnya, kesannya racing. Menariknya lagi untuk faceliftnya yang terakhir dapat lingkar kemudi yang modelnya justru ngambil dari line-up Honda sebelumnya seperti Jazz GE ataupun Civic FD. Tapi karena nggak common parts dengan Honda Brio dan Mobilio terasa lebih eksklusif dan memang desainnya jauh lebih sporty. Kemudian di sebelah kiri setir ini jari-jari kita nggak akan kesepian karena hadirnya tombol yaitu untuk volume, next previews, dan mode yaitu untuk mengatur dari head unit Honda BR-V ini. Di sebelah kanan kosong gitu aja karena memang mobil ini belum dilengkapi cruise control sampai dengan last facelift di generasi ini ya. Baru next generasinya tuh yang lengkap pakai Honda Sensing. Tapi harga 3,5. Tembus 3,5, mending ambil ini aja gimana. Kemudian untuk
pertuasannya di sebelah kanan ini ada standar ya lampu, kemudian integrated dengan fog lampnya, dan juga lampu sen yang sayangnya belum bisa 3 kali berkedip ya, seperti mobil-mobil yang zaman sekarang. Kemudian di sebelah kiri ini standar aja wiper belakang, wiper depan, cuman untuk intermittennya belum ada pengaturan speednya. Dan yang saya rasakan sih untuk BRV dan Mobilio ini plastiknya agak murah sih ya, agak cheap sih berasanya gitu. Kemudian kita bahas di masalah speedometernya. Speedometernya sendiri cukup mewah sih bagi saya ya, karena saya senang lihat pendaran cahaya yang melingkar di semua speedometernya ini. Yang pertama di sisi kiri ini ada RPM-nya ya, kemudian di kanannya ini ada speedometer, dan di ujung paling kanan ini ada MID. Ya, MID-nya sebenarnya sederhana sih, layar kalkulator. Kita bahas ke bagian MID-nya. Yang pertama di bagian atas ada jamnya ya, kemudian di bawah odometer, dan di paling bawahnya lagi itu ada trip A. Kita coba akses. Yang pertama, kalau kita pencet itu ada range sisa berkendara ya dalam bentuk kilometer, sisa 48 km lagi. Kemudian average consumption BBM di sini tertera 13,7. Yes, karena memang ini salah satu SUV yang cukup irit nih. Kemudian kalau kita tekan lagi, trip A tadi berubah menjadi trip B ya. Dan kita masuk ke menu pengaturan jam selanjutnya untuk mengatur setting jamnya ya, dan juga untuk pengaturan tipe jamnya 24 jam atau 12 jam. Nah, dan kemudian di sebelah kiri ini nggak lupa ya, tadi ada penunjuk untuk indikator gear kita di bagian RPM. Dan untuk speedometer ini sebenarnya mirip-mirip dengan Jazz kalau saya ingat-ingat sih. Jadi salam satu speedometer juga mungkin. Ngomong-ngomong salam satu speedometer, ini juga yang bagian orang-orang bilang salam satu dashboard. Ini hadirnya ada di BRV, Mobilio, kemudian juga sampai ke Brio-nya. Walaupun memang di zaman ini yang pertama kali dibawa itu di BRV ini sih sebagai penyegaran ya, pembeda dari line up Mobilio dan Brio. Dan kemudian untuk dashboardnya ya, bahan sendiri semuanya hard plastik, wajar untuk kelas LSUV. Dan lucunya nih BRV di mana ya? Titik sini nih. Nah, agak bergoyang sedikit tuh. Bawaannya BRV, Mobilio, dan Brio-nya. Dan untuk masalah dashboard ini ada hal yang unik sih, karena memang di sisi kanan ini kelihatannya kayak nggak nyambung gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti yang di tipe facelift-nya dari Prestige-nya itu ada dapetin tweeter di sebelah sini. Ini kelihatannya kayak penuh sesek dengan tweeter dan nggak ketemu gitu line window-nya dengan line dashboard-nya. Yang sebelah kanan ini lebih tinggi ya. Kemudian kita berlanjut ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini kisi AC-nya normal aja modelnya ya, dan di sini ada aksen silver seperti ini. Di bawahnya ini aksennya piano black ya, jadi kesannya manis, mewah. Serta head unitnya sudah cukup dengan touchscreen. Nah, untuk head unit sendiri sudah cukup mumpuni ya. Pertama touchscreen, dan dia masih ada slot CD-nya di atas ini. Kemudian kalau kita akses menunya, di sini pertama ada media ya. Itu ada AM, FM, CD, USB, iPod, AUX, dan audio Bluetooth. Yes, udah lumayan ya. Dan di sini ada HDMI port di sini ya. Seperti ini aksesnya. Nah, seperti ini. Di sini ada USB-nya, HDMI, dan akses AUX-nya nih gitu. Dan ini juga ada Bluetooth teleponi, serta yang unik ini ya. Nano E, karena saya bingung sih. Nano E kan harusnya masalah udara ya, tapi itu adanya di head unit. Jadi kalau misalkan kita aktifkan nih, nanti suka ada suara kecil dari sini sih, yang mungkin itu lagi proses pengeluaran Nano E-nya. Dan di sini posisi mic-nya ya untuk Bluetooth telefoninya. Dan di facelift-nya di sini sudah jadi floating ya, yang saya juga nggak begitu senang tuh, jadi agak maju, kesannya kurang built-in, nggak rapi malah kesannya. Di sini ada tombol hazard di sebelahnya ya. Dan kalau misalkan kita mundur ke belakang, ini hadir kamera mundur yang lagi ngadep ke atas. Karena ini lagi dibuka ya. Dan lainnya sendiri sih fix ya, nggak mengikuti dengan pergerakan setir kita. Ya, kita lanjut ke bagian AC ya. Di sini sudah cukup bagus ya, karena sudah digital. Walaupun digitalnya belum auto climate, itu hadirnya baru di facelift-nya nanti. Di sini kita bisa akses tombol on off-nya ya. Kemudian speed pen-nya di sini ya. Kemudian untuk arah semburan ini hanya ada 2 mode. Pertama ke depan dan kaki. Ini lumayan sih, kakinya bisa buat ngeringin kaki kita kalau lagi basah. Kalau nggak habis wudhu gitu misalkan ya. Kemudian yang sisi kanannya, nah ini dia nih, Max Cool. Yes, ini mirip kayak di Veloz ataupun yang lainnya ya. Jadi sekarang pilihannya malah Max Cool, bukan auto climate. Di sebelah kanannya sini untuk tombol on off AC-nya ya, kalau mau dimatikan AC-nya. Dan di sininya baru temperaturnya nih. Dan yang pembeda dari Mobilio, ini hadirnya open close air yang modelnya knob seperti ini di bagian bawah. Di bagian bawah, di sini ada sedikit kompartemen. Kompartemen ini ada remote
remote untuk head unitnya yang cukup juga untuk naruh handphone kita. Lanjut ke bagian bawah lagi ada tempat penyimpanan lagi yang nggak begitu besar, serta di sini ada hadir soket outlet 12 volt yang rapi tertutup cover seperti ini. Di sebelah sini ada 2 buah cup holder, dan inilah dia ya tuas transmisi dari Honda CR-V yang common parts lah ya dengan Honda lainnya. Dan ini CVT, yes. Yang masih disayangkan ketika malam hari masih sama ya. Ini kalau kita aktifkan lampu nggak ada pendaran cahayanya, jadi kadang bingung. Untungnya masih ada penunjuk transmisinya di bagian speedometer untuk BR-V ini. Kemudian di sini ada akses untuk kita untuk parkir paralel, dan berlanjut ke bagian tengah. Ini model dari park brake-nya masih laki ya. Walaupun suaranya lucu sih, kayak crack gitu, agak-agak sedikit feels cheap sih menurut saya, kayak Agya dan lainnya. Dan ke bagian sini ada 1 buah cup holder aja. Walaupun ini bukan dibilang cup holder ya, karena di sininya round dan di sininya agak mengotak gitu tuh. Kemudian untuk masalah akomodasi di sini hanya ada glove box aja ya, yang cukup besar dan belum soft opening tentunya. Serta untuk di bagian tengah sini sayangnya juga belum ada armrest ya. Jadi kalau misalkan bawa kita belum bisa posisi relax, paling tangan kita ke sebelah kanan sini. Kemudian untuk model safety belt di sini fix ya, nggak bisa diatur ketinggiannya. Kemudian hand gripnya, lucunya juga modelnya fix nih, Honda aneh juga. Dan di sini sun visor lengkap sih dengan vanity mirror, walaupun modelnya seperti ini ya, kayak XL7 agak terasa cheap. Di bagian tengah di sini ada lampu kabin ya. Dan untuk spion tengah ini juga sudah day and night view yang bisa kita atur seperti ini. Di bagian sisi driver ini lengkap juga, ada vanity mirror dan sun visornya sama ya, ukurannya nggak begitu besar. Dan uniknya di sebelah kanan ini masih disediakan hand grip yang sama, model fix. Jadi kalau kita angkot style masih bisa nih. Dan untuk safety memang wajar pada zamannya, baru disematkan 2 buah airbag, yang pertama di sisi driver dan juga di sisi penumpang seperti itu. Nice, kita lanjut aja ke belakang ya. Nah bang, coba bang, sekarang lu duduk di belakang bang. Siap. Siap bro. Posisi depan, posisi tadi mengemudi ya, Iya, tinggi 177 cm. kurang lebih ya. Yes, ya enaknya di BR-V ini, pertama masih bisa di sliding ya bang? Untuk sliding masih bisa ke belakang Itu- jauh banget. Oh, coba kalau ukuran paling maju? Kalau untuk paling maju masih bisa dapat. Nah, bisa dilihat ya, untuk ukuran yang paling maju sekalipun, sisa berapa bang? Masih ada sekitar 3 jari. 3 jari bro. Jadi memang BR-V ini cukup leluasa ya untuk akomodasi orangnya. Kalau slidingnya paling mundur bang? Wah, luar biasa ini. Waduh, kalau mundur jangan ditanya lagi. Posisinya udah bener-bener enak dan kakinya itu bisa masuk ke sisi depan jok driver ya. Dan juga untuk reclining masih bisa ya bang? Masih bisa sampai rebahan nggak bang? Untuk reclining masih bisa rebah mentok di ya seginilah, Lumayan relax ya. Ya memang jujur sih, jok dari BR-V ini sedikit tipis, apalagi yang pre-facelift seperti ini ya. Karena di faceliftnya nanti sedikit menebal, walaupun itu juga masih belum yang tebal ya. Artinya masih lebih tebal XL7, apalagi kalau sudah ke expander seperti itu. Cuman kalau untuk masalah support badannya gimana bang? Enak nggak kalau didudukin? Kira-kira untuk perjalanan jauh gimana tuh? Untuk perjalanan jauh pasti enak sih. Masih Tapi cukup enak ya? Masih cukup enak. Cuman memang dari tipisnya tadi itu aja ya. Dan hal itu juga yang bikin ruang kaki di Mobilio itu cukup leluasa walaupun ukurannya nggak besar-besar banget. Kalau untuk sisa kepala berapa bang? Sisa kepala di sini lebih lega dari depan. Mungkin karena dia agak jendong kali ya. Iya. Berapa tuh? Masih sekitar 10 jari dapat lah. Bah, mantap. Oke deh, kalau gitu. Thank you bang. Asia. Siap. Ngambil nggak nih? Dan untuk layout door trim belakang sama ya. Ini hard plastik semua. Modelnya juga masih mirip. Cuman absen dari speakernya nih, karena memang BR-V sendiri 4 speaker, cuman speaker yang di belakang itu posisinya nggak di sini nih, unik ya, adanya di baris ketiga di sisi kanan dan kiri gitu. Kemudian kita masuk ke dalam ya. Untuk di bagian dalam tadi udah dicontohin sama abang kita nih, yang sebenarnya minat banget sama BR-V ini. Cuman katanya yang belum cocok, uangnya aja belum ada. Atau jangan-jangan weekend depan nih ditransfer kita. Yang tadi saya mention ya, ini joknya memang tipis. Serta di depan ini lihat deh, yang beda dari Mobilio, ini masih bisa di-adjust. Modelnya nggak pocong kayak Brio ataupun Mobilio tadi. Di depan masih ada side pocket ya, yang terintegrasi seperti ini. Kanan dan kiri, serta ham tunnel di tengah ini cukup rata. Jadi enak banget nih, karena memang ini penggerak roda depan, bukan lagi penggerak roda belakang, dan ham tunnelnya cukup rata. Kemudian untuk safety belt di sini juga sama seperti di depan, belum tertutup dengan cover. Di atas hand grip sama, modelnya fix, dan di bagian sini ini ada AC double blowernya ya, yang modelnya sama semua nih untuk Honda
line up series yang 7-seater. Kemudian yang bangku belakang ini yang saya rasakan cuma satu sih, yakni kurang panjang ke depan. Jadi kalau di paha saya yang tinggi saya 180 cm ini agak sedikit naik ya posisinya, jadi kurang nyaman. Hal itu juga yang sama terjadi di bangku baris ketiga dari BRV. So kalau untuk perjalanan jauh kayaknya paha ini agak sedikit lelah sih bagi saya yang tingginya cukup lumayan. Kemudian inilah dia ya model joknya yang saya tadi bilang. Ini nggak ada armrestnya, tapi di sini headrest sudah ada di kedua sisinya. Kalau di facelift ini nambah lagi satu untuk yang bagian tengah, serta untuk yang facelift tadinya nih safety belt yang untuk tengah 2 titik seperti ini ya, yang masih agak berantakan di bagian sini, itu pindah ke bagian atas di bagian row ketiga. Walaupun itu mengurangi visibilitas dari pandangan mata yang row ketiga sih, jadinya kurang enak gitu. Dan langsung kita coba akses ke baris ketiga, one touch tumble ya. Jadi kita sekali tekan langsung terbuka dan terangkat seperti ini. Kita langsung masuk aja ke dalam. Yes, untuk penyimpanan sendiri di bagian belakang ada 2 buah cup holder ya, kanan dan kiri, dan tempat penyimpanan yang seperti ini ya. Dan di belakang ini untuk seat belt juga masih lengkap ya sampai ke baris belakang. Dan untuk kacanya sebenarnya cukup besar, tapi posisinya agak di depan karena pilar A, B, C, D-nya ini cukup besar nih gitu. Jadi masih agak terhimpit lah dengan pilar D-nya. Dan bicara soal kaki ya, nih lihat nih, ini padahal slidingnya udah paling depan, tinggi saya 180 cm. Walaupun lengkap dengan headrest di bagian belakang, jadi kita masih bisa nyaman. Cuman bagi tinggi saya yang 180, lihat deh, pahanya nggak tersangga dengan baik dan kakinya sendiri cukup aja lah gitu. Jadi kalau di belakang sih kastanya 160 cm kali ya. Kastanya. Katanya kan kasta terendah itu ada di bangku paling belakang di keluarga itu ya. Oke, sudah mulai gelap ya. Kita kasih impresi berkendara aja sedikit. Dan ya itu dia salah satu fiturnya, ketika kita injek rem, semua pintu itu auto lock. Tapi itu bisa diganti-ganti sih posisinya mau di mana. Dan kalau kita posisi parking dia auto kebuka. Kita langsung aja jalan, coba bismillah. Dan kita gas. Nah, yang pertama untuk masalah posisi mengemudi, asli untuk mobil ini memang walaupun keterbatasannya pengaturan setirnya ini ya, hanya ada tilt aja, belum ada teleskopik ya, cuman posisinya itu udah cukup enak. Dan kalau misalkan kalian ngarepin LSUV yang posisinya commanding, di mobil ini nggak dapat sama sekali. Ini posisinya rendah seperti sedan, jadi rasanya nggak kayak bawa mobil yang cukup tinggi. Sedangkan nanti di bagian faceliftnya baru ya ada height adjuster, jadi kalau yang pengen commanding baru bisa tuh. Nah ini notifikasi kalau sebelah nggak pakai seat belt, bang, pakailah bang. Nah kemudian kedua, untuk masalah visibilitas, kanan dan kiri cukup terlihat ya, walaupun yang mengganggu memang windowland ini ya, yang menurun ke bawah dan nggak ketemu sama si dashboard. Bagian kaca depan cukup melandai, jadi kesannya memang agak sempit dan kecil di dalam sini sih. Cuman ya itu dia, feelsnya memang nggak kayak bawa SUV ya, emang ini MPV yang di crossover-kan gitu loh. Kemudian untuk setir ya, setir memang nggak begitu enteng, tapi ini jadinya enak banget untuk dibawa, firm gitu ya. Kayaknya tuh kalau pengendalian mantap buat bagian setir Honda ini, jadi feels berkendaranya lebih fun to drive memang. Dan kalau masalah tarikannya, bisa dirasakan. Gimana Pak kameramen di belakang? Memang untuk ukuran CVT dia cukup responsif. Padahal CVT terkenalnya dulu lemot ya, cuman memang baru saya rasakan di Honda ini itu jadi terasa responsif kayak bukan CVT. Dan kemudian bagian interior serius ini masih original banget bro. Aduh ini kilometernya cuma 22.000 ya. Jadi untuk bagian setir, bagian yang sering-sering kita pegang nih, semuanya masih berasa teksturnya dan masih agak-agak lengket pabrikan gitu lah ya. Pokoknya mantep banget deh untuk masalah kondisi di mobil ini. Jadi kalau yang misalkan minat ya boleh langsung cek deskripsi di bawah ya. Dibandingkan mungkin kalau misalkan BRV yang baru terasa cukup mahal, nah BRV yang first gen ini bisa jadi pilihan dengan pengendaliannya juga cukup lumayan oke nih. Kemudian selanjutnya bandingan suspensi. Kalau bandingan suspensi sih jujur ya bukan yang empuk banget ya, justru lebih ke arah keras. Tapi kalau misalkan yang terempuk saya masih merasakan itu ya hanya di expander sih ya. Kalau ini bisa dibilang mirip-mirip XL7, cuman kalau kena lubang kaget itu lebih berasa sakit si XL7 sih ya. Gitu. Ya jadi sekian aja videonya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, serta di subscribe nih, dan di share ke teman-teman kalian yang minat dengan BRV First Gen ini. Apalagi posisi mobil ini sedang on sale ya. Sekian aja videonya. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.